orang yang buruk adabnya dengan Allah Subhanahu wa taala, dan orang itu sudah dikatakan orang yang jauh dari Allah, dan dia sudah terputus daripada bantuan Allah, dia sudah terputus daripada nikmat Allah, min haitsu la yash'uru, cuman dia yang tidak tahu, cuman dia yang tidak sadar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa atba'ihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Raditu billahi rabban wa bil islam dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hadirin jamaah salat fardu maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya pada kesempatan yang mulia ini yang saya muliakan orang-orang tua, tuan-tuan haji, wabil khusus pengurus masjid, ketua, bendahara dan sekretarisnya, umumnya orang-orang yang hadir di dalam ini masjid yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya kepada jamaah orang-orang tua semuanya. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan yang berbahagia ini kita dapat kembali berkumpul dalam Masjid Zulfirdaus yang sangat kita cintai ini, dalam rangka kita menjalankan amal ibadah. Wabil khusus amal ibadah yang kita jalankan saat ini adalah talab ilmu. Semoga majelis taklim yang selalu kita adakan di Masjid Zulfirdaus yang sangat kita banggakan ini adalah bentuk daripada kita memakmurkan masjid. Kita berharap agar kita mendapatkan gelar sebagai orang-orang yang beriman kepada Allah dan juga beriman kepada hari akhir, sebagaimana Allah Ta'ala memberikan isyarat di dalam kalamnya yang qadim, yaitu Al-Quranul Karim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir. Orang yang beriman kepada Allah Ta'ala, sempurna iman mereka itu hanyalah mereka orang-orang yang selalu memakmurkan masjid, orang-orang yang menghidupkan masjid itu dengan hal-hal yang berkaitan dengan agama. Di dalam satu buah kitab yang disebut dengan Fiqh Sirah An-Nabawiyah, karya daripada Syekh Sa'id Al-Muti Ramadhan, bahwa dulu sahabat Nabi SAW yang belajar di masjid beserta Rasulullah SAW, mereka yang duduk di emper-emperan masjid itu disebut dengan Ahlus Suffah. Ahlus Suffah mereka yang duduk bersama Rasulullah dan mereka mengaji. Maka kata beliau Syekh Ramadhan Muti, beliau-beliau itu para sahabat duduk di masjid dan kemudian mendengarkan wejangan-wejangan dari baginda Nabi, maka mereka termasuk daripada orang-orang yang memakmurkan masjid dan hatinya itu bergantung kepada masjid. Di dalam satu buah hadis di dalam kitab Abi Jumrah
bahwa di hari kiamat nanti ada 7 golongan yang mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala, di mana yang lain sibuk mencari perlindungan naungan di saat huru hara matahari yang begitu terik meninggalkan ujung kepalanya. Tapi dengan 7 kelompok manusia ini selamat. Siapa dia? Di antara yang 7 itu, yakni adalah orang-orang yang hatinya ada kaitannya dengan masjid. Maksud hati kaitan dengan masjid ialah hatinya itu selalu untuk menuntut ilmu dan memakmurkan hal-hal yang berkaitan dengan masjid. Semoga kita dulu dalam masjid ini adalah tergolong daripada 7 kelompok yang disabdakan oleh baginda Nabi SAW. Amin, Allahumma amin. Tidak luput pula salawat dan salam kita aturkan buat Faruq Alam, junjungan kita Nabi Agung sallallahu alaihi wasallam, dengan bersama-sama kita mengucapkan kalimat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Orang-orang tuaku yang dimuliakan oleh Allah, kita sudah sama mengetahui bahwasanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling bakhil adalah orang yang ketika disebutkan nama baginda Nabi Muhammad lalu mereka tidak bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka itulah orang-orang yang paling bakhil. Di dalam ilmu tasawuf, orang yang paling bakhil pula adalah orang yang bakhil dengan dirinya sendiri. Kalau dia bakhil dengan orang lain bakhil, tapi kalau bakhil dengan diri sendiri itu namanya bahasa Melayu bapakmu yang bakhil. Tangkai jering, tangkai jengkol, bapakmu yang bakhil. Nah, orang yang tidak berselawat kepada Nabi SAW yang ketika nama beliau disebutkan, itu dalam bahasa Melayu adalah bapakmu yang bakhil. Kenapa demikian? Karena kita orang yang beriman kepada Allah dan kita beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita meyakini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah sumber dari segala kejadian alam semesta ini. Nah, di saat kita tidak bersolawat kepada Rasulullah, pada hakikatnya kita tidak bersolawat kepada diri kita yang kita terbuat daripada nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah kita kurang percaya dengan sabda Nabi yang kedudukan hadisnya adalah qudsi, yang bunyi sabda beliau, laulaka lama khalaqtul aflaq, kalaulah bukan karena nur engkau, kalaulah bukan karena cahayamu, lama khalaqtul aflaq, engkau tidak akan ada, kita ini tidak akan ada, yang ada di alam semesta ini tidak akan diciptakan. Kita tidak berselawat kepada Rasulullah menunjukkan kita bakhil kepada diri kita, dan kita tidak tahu diuntung dengan adanya sayyidul wujud wa imam kulli mawjud, yaitu ialah baginda Nabi Agung sallallahu alaihi wasallam. Maka orang yang bersolawat kepada beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah memancarkan cahaya sinyal yang kuat, dan dia telah mencantolkan hubungannya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sering saya sampaikan, tarikat mana saja yang tidak memakai salawat, yang bila mana ada tariqah tidak memakai salawat, berarti tariqah itu tidak dikatakan tariqah mu'tabarah. Tariqah Tijaniyah memakai salawat, tariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah pakai salawat, tariqah Naqsabandi Al-Khadidi pakai salawat, tariqah Syaziliyah apalagi tariqah Tijaniyah semuanya pakai salawat. Maka oleh karena itu di setiap saat dan setiap waktu hendaknya kita selalu mengenang Rasulullah dan selalu kita mengucapkan salawat kepada beliau. Semoga Allah Ta'ala berikan kemampuan, taufik hidayah atas diri kita dapat bersalawat kepada beliau. Amin, Allahumma amin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Malam ini kita melanjut hikmah yang ke-64 dari Al-Hikam Imam Ibn Wattha'ilah As-Sakandari rahimahullahu ta'ala, di mana pada minggu kemarin kita menerangkan hikmah yang ke-63 yang bunyi hikmahnya adalah min wujudi ihsanihi ilaika wa dawami isa'atika ma'ahu ayyakuna zalika istidrajan. Qala ta'ala sanadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Hikmah yang ke-63 itu memberikan nasihat kepada kita agar kita ini berhati-hati atas kebaikan-kebaikan Allah yang Allah berikan kepada kita, sementara akhlak kita, sementara perilaku kita selalu mengabaikan yang Allah bebani atas diri kita. Kita lalai dengan ibadah, kita lalai untuk menghadiri majlis-majlis agama, kita tidak pernah bersedekah dengan rezeki yang Allah Ta'ala tumpahkan atas diri kita, malah kita jauh daripada nikmat Allah, malah kita jauh daripada Allah dan nikmatnya setiap hari kita terima. Hendaknya kita khawatir, mungkin barangkali pemberian yang diberikan oleh Allah Ta'ala tersebut adalah istidraj. Sakit tidak pernah, badan sehat tidak pernah, keningnya menyentuh sejadah untuk sujud kepada Allah, lisan yang masih sehat tidak pernah menyebutkan nama Allah, semakin jauh dengan Allah, tapi sehat badan, afiat badan. Hendaknya berhati-hati. Afiat atau sehat yang kita miliki itu barangkali adalah istidraj dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Istidraj itu apa? Istidraj itu tidak lain dan tidak bukan adalah bala yang Allah Ta'ala kirimkan, azab yang Allah berikan kepada kita, tapi bersalurkan di dalamnya dengan nikmat. Allah Ta'ala kirimkan bala, racun, tetapi Allah Ta'ala salut itu semua, Allah balut itu semua dengan nikmat di luarnya. Kita kalau orang ngasih racun di depan mata kita, nih racun, tak mau kita makan. Tapi bila mana makanan di dalamnya ada racun, kita tidak tahu. Maka mesti kita berhati-hati dengan setiap orang yang memberi makanan pada diri kita. Demikianlah untuk mendekatkan paham masalah hikmah yang ke-63, bahwa setiap nikmat yang Allah berikan pada diri kita, namun kita semakin jauh dari Allah, jangan-jangan nikmat itu adalah bala yang Allah kirimkan, tapi Allah Ta'ala selimut dengan nikmat. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, semoga kita dapat mengamalkan nasihat daripada Imam Ibn Wattha'ilah tersebut mengenai istidraj. Sekarang kita lanjut hikmah yang ke-64. Qala al-Imam Ibn Wattha'ilah As-Sakandari rahimahullahu ta'ala, min jahlil murid ayyusi al-adaba fatuakhirul uqubah anhu fayaqulu law kana hadza su adab laqata'al amdad wa ajabal fu'ad faqad yuqta'ul madad anhu min haitsu la yash'ur walau lam yakun ila man'ul mazid wa qad tuqamu maqamal bu'di wa anta la tadri walau lam yakun illa ayyukhalliyaka wa ma turid. Terjemahannya adalah, artinya, di antara kejahilan seorang hamba bahwa dia tidak baik adab, maka dilambatkan hukuman daripadanya. Maka si hamba berkata, jikalau adalah ini jahat adab, niscaya Allah putuskan pertolongan dan dia pasti dijauhkan. Maka terkadang Allah memutuskan bantuan pertolongan dari seorang hamba dari sekira-kira tidak mengetahui si hamba tersebut. Jikalau tidak ada hukuman itu,
melainkan dicegahnya pertambahan-pertambahan nikmat. Dan terkadang ditempatkan seorang hamba itu di tempat yang jauh dari Allah, dan dia tidak menyadari bahwa dia jauh dari Allah. Kalaulah demikian itu, maka kosonglah orang tersebut dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu terjemah bebasnya. Susah ya untuk memahami hikam. Memang payah kitab Al-Hikam ini. Maka orang yang mengajar Al-Hikam itu kalau di Jawa kiai, kalau di Kalimantan tuan guru, kalau di daerah-daerah Sumatera orang yang mengajar hikam itu disebut dengan buya. Daerah Aceh abu. Orang-orang yang mengajar hikam itu memang orang-orang yang memang mengerti, orang tua. Susah memang Al-Hikam itu. Hikam itu ungkapannya penuh hikmah. Di mana tadi beliau menyebutkan, Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari menjelaskan hikmah intayan mutiaranya kepada kita. Di antara kejahilan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa dia tidak baik adabnya kepada Allah. Bila dia tidak baik adabnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka orang itu adalah orang yang jahil billah, orang yang jahil dengan Allah. Disyarah di sini dijabarkan bahwasanya jahil di sini yang disebut dengan jahil adalah jahil murakkab. Jahil ada dua, ada jahil basit, ada jahil murakkab. Kalau jahil murakkab, misal saya tanya Zaid, Zaid ini apa Zaid? Zaid jawab ini hayam. Berarti Zaid tidak tahu hayam, Zaid tidak tahu ini air minum. Itu namanya jahil murakkab berlapis. Jahil basit itu bagaimana? Jahil basit itu seperti kita ditanya orang, Bapak tahu apa yang ada di dalam 7 lapis bumi? Tidak ada yang tahu, karena itu umum pada manusia, semuanya tidak tahu. Namanya adalah jahil basit. Orang yang jahil dengan Allah Subhanahu wa ta'ala disebut dengan orang yang jahil murakkab billah. Orang yang bodoh dengan Allah adalah orang yang jahil murakkab. Jahilnya itu berlapis-lapis. Nah, Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari menyebutkan setengah daripada bentuk jahilnya manusia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, buruk adabnya dengan Allah. Jahil dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala melambatkan hukuman atas diri kita. Setiap kali kita tidak sholat, setiap kali kita tidak puasa, setiap kali kita tidak duduk di majelis ta'lim, setiap kali kita melanggar hal-hal yang dilarang oleh Allah dan kita mengabaikan yang Allah wajibkan pada diri kita, maka itu diperlambatkan oleh Allah Ta'ala. Lalu hamba ini berkata dia, kalaulah andai kata perbuatan aku ini perbuatan jahat, kenapa Allah Ta'ala itu tidak menyiksa aku sekarang? Dan kenapa sebabnya Allah Ta'ala itu tidak memutuskan bantuan-bantuannya atas diri aku? Nah, ungkapan kita semacam itu menunjukkan kita jahil kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa dimengerti sampai di sini? Insyaallah ya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, misal sholat tidak, puasa tidak, hal-hal yang dilarang oleh Allah kita langgar, undang-undang yang dibikin oleh Allah kita tabrak. Nah, semestinya orang yang melanggar undang-undang Allah, orang yang mengabaikan perintah Allah, dan orang-orang yang melalaikan yang disuruh oleh Allah mendapatkan azab. Sah-sah saja bagi Allah saat ini menurunkan azab kepada orang yang tidak sholat. Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan siksaan bagi orang yang melanggar hukum-hukum Allah. Sah-sah saja. Lalu dia berprasangka, padahal dia sudah tidak sholat, padahal dia sudah tidak puasa. Dia berkata pula, kalaulah andai kata perbuatan aku ini
dimurkai oleh Allah. Kenapa tidak sekarang Allah Ta'ala hukum aku? Ini malah Allah beri nikmat atas aku, ini malah Allah beri pertolongan atas aku. Katanya akhlak aku buruk dengan Allah. Nah, itu semakin buruk lagi orang dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, jadi bila mana kita melalaikan ibadah, lalu kita melanggar yang dilarang oleh Allah, lalu kita berkata, kenapa Allah Ta'ala tidak menghukum aku sekarang ini? Ini malah diberi duit, ini malah dikasih tidur nyaman. Hendaknya hukum saja. Ungkapan kita semacam itu tidak lain dan tidak bukan adalah menunjukkan kita jahil dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu. Yang kedua, wa aujaba al-mu'da faqad yaqta'ul madada anhu min haitsu la yash'ur. Kedua, orang yang berkata sedemikian itu, orang yang buruk adabnya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan orang itu sudah dikatakan orang yang jauh dari Allah, dan dia sudah terputus daripada bantuan Allah, dia sudah terputus daripada nikmat Allah, min haitsu la yash'uru, cuman dia yang tidak tahu, cuman dia yang tidak sadar. Salat tidak, puasa tidak, yang dilarang oleh Allah kita lakukan, makan dapat, duit ada, badan sehat. Itu sebenarnya adalah orang yang paling jauh dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan orang itu adalah orang yang sudah mendapatkan azabnya Allah Ta'ala, cuman la yash'uru, dia yang tidak paham, dia yang tidak mengerti. Saya ambil contoh untuk mendekatkan kepada paham keterangan ini. Ini misal ada orang tinggal di rumah kita, yang kita suruh kepada dia, dia abaikan. Yang kita cegah malah dia lakukan. Tapi dia kasih makan sama kita, dia kasih minum sama kita, bahkan kita kasih duit. Orang ini berarti orang ini adalah orang yang tidak tahu diuntung dengan kita. Apakah kita akrab dengan dia? Tentu orang ini adalah orang yang renggang dengan kita, dan kita pun jauh daripada dia. Begitulah gambarannya untuk mendekatkan paham yang demikian ini. Salat tidak, puasa tidak, zakat tidak. Kemudian daripada itu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dia langgar. Malah dia berani menentang yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Sebenarnya orang itu sudah terputus daripada Allah, dan dia sudah jauh hubungannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, walau lam yakun illa man'ul mazid, dan jikalau tidak, hukuman itu melainkan dia cegah pertambahan. Sebenarnya di saat dia menikmati nikmat yang Allah berikan pada dirinya, namun dia tidak berbuat taat kepada Allah, dia menjauhkan diri dari Allah, nikmat yang dia makan itu sebenarnya adalah azab. Nikmat yang dia makan itu sebenarnya adalah azab. Inilah yang disabdakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap nasi yang kita makan, setiap tetesan air yang masuk di tenggorokan kita, lalu tidak kita gunakan untuk beribadah kepada Allah, maka itu yang akan menjadi saksi di yaumil qiyamah, bahwa bulan bin bulan makan aku, bahwa bulan bin bulan minum aku. Ya Allah, aku yang akan menjadi saksi. Dia menikmati nikmatmu, tapi dia tidak pernah sujud kepadamu, maka akulah yang menjadi saksi azab orang ini, ya Allah. Jadi jangan kita kira udara yang kita hirup, nasi sebutir masuk dalam perut kita, air setetes yang masuk lewat tenggorokan kita, itu tidak akan menjadi saksi di hadapan Allah, akan menjadi saksi di hadapan Allah.
berpijak kepada Al-Quranul Karim, Allah berkalam. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala bahwasanya di hari ini, al-yawma akmaltu lakum dinakum, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Al-yawma, di hari ini. Kata ulama nahwu, alif lam di sini adalah alif lam lil ahdil hudur. Di hari ini adalah satu hari di saat kita masuk ke dalam kubur, yang kedua di hari kiamat. Di hari ini Allah Ta'ala kunci mulut, Allah Ta'ala gemuk lisan kita, tangan yang berbicara, bima kanu, dengan apa-apa yang ada pada diri kita, yang sibuk atas apa yang kita pekerjakan, niscaya dia akan menjadi saksi. Jadi itulah yang dikatakan oleh ulama. Apa kata para ulama? Sesungguhnya apa yang kita lakukan di alam semesta ini tidak akan tinggal diam, dia akan bersaksi di hadapan Allah Ta'ala. Kullu syahidun bima yuktasab, tiap-tiap itu akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kita sandar untuk duduk saat ini, karpet keramik yang kita duduk saat ini akan bersaksi di hadapan Allah Ta'ala. Kullu ma yashhadu aw yashhidu bima yuktasab, tiap-tiap yang kita injak, tiap-tiap yang berinteraksi dengan kita akan menjadi saksi di hadapan Allah Ta'ala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, orang yang buruk adabnya dengan Allah adalah dia berkata, kalaulah demikian, kenapa Allah Ta'ala tidak menyiksa aku sekarang ini? Kenapa Allah Ta'ala tidak menghukum aku sekarang ini? Padahal aku tidak salat, padahal aku tidak puasa. Nikmat yang tiap hari datang kepada aku, hendaknya Allah Ta'ala hukum aku. Itu merupakan adalah buruk adab orang itu kepada Allah. Dan kemudian nikmat yang dia makan itu setiap harinya, nanti di akhirat akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, qala Syekh Al-Imam Ibnu Ajibah radhiyallahu ta'ala anhu, amal adabu ma'allahi bi'tibaril awam fabimtithali amri wajtinabi nahihi wa ma'a rasulihi bittiba'i sunnati wa mujanabati ahlil bid'ati. Adapun adab beserta Allah Subhanahu wa Ta'ala minimal bagi orang awam itu, ini adab kepada Allah nih. Minimal untuk orang awam adalah melakukan yang disuruh oleh Allah dan meninggalkan hal-hal yang dicegah oleh Allah, dan mengikuti sunnah Rasulullah dan meninggalkan ahli-ahli bid'ah. Jangan kita kumpuli orang-orang yang ahli bid'ah. Berarti kalau kita nih berziarah kubur bid'ah? Bukan. Berziarah kubur itu sunnah hukumnya. Buka di dalam kitab Fathul Mu'in. Artinya meninggalkan orang-orang yang ahli bid'ah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dari itu, wa ammal adabu allati takunu ma'a syaikh famuraja'uha ila tamaniyah umur, arba'atun zahiratun wa arba'atun batinatun. Adab seseorang itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga adab dia kepada gurunya dan juga kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak lain dan tidak bukan ada 8. 4 adab zahir, 4-nya lagi adalah adab batin. Jadi mengenai masalah adab kita dengan Allah, adab kita dengan guru, adab kita dengan baginda Rasulullah ada 8. 4 adab zahir, dan yang 4 lagi adalah adab batin. Adab zahir itu mencerminkan kepada kita bahwa kita menyadari kejadian kita ini 4 anasirnya: api, air, angin, tanah. Manusia tidak bisa lepas daripada yang 4. Yang ada di dalam badan manusia ini 4. Yang pertama
tidak lain dan tidak bukan, yakni ialah mani, mazi, wadi, dan mutu manikah. Kemudian yang berkecimpung berperan penting dalam kehidupan manusia di dalam beribadah kepada Allah, dia tidak bisa lepas daripada 4: syariat, tariqat, hakikat, dan ma'rif. Jadi 4 ini adalah menunjukkan bintang batu pijakan kita untuk menjadi manusia yang sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, adab kita kepada manusia, adab kita kepada guru, adab kita kepada Allah, adab kita kepada Rasulullah ada 4. 4 yang zahir, 4 yang batin. Kenapa sebab 4? Karena 4 ini melambangkan kejadian kita 4 bahan bakunya: api, air, angin, tanah. Kemudian bahan baku kita ini Allah Ta'ala ciptakan daripada setetes air nutfah, yaitu adalah sperma. Namun berpijak semuanya itu kepada 3 sebelumnya. Yang pertama adalah mani, mazi, wadi, dan mutu manikah. Kemudian 4-nya lagi adalah tentang kita dengan beramal beribadah kepada Allah. Yang pertama adalah syariat, yang kedua tariqat, yang ketiga hakikat, yang keempat ma'rifat. Saya ulangi lagi biar mengerti. Kita tadi disuruh beradab dengan Allah, kita disuruh beradab dengan guru, kita disuruh beradab dengan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adabnya itu ada 4 zahir, 4 batin. Kenapa sebab 4 tidak 5? Kenapa tidak 4? Karena penghabisan di dalam kita beramal, penghabisan di dalam kita bermunajat kepada Allah yang wajib itu 4. Tidak ada 5. Waktu 5, tapi penghabis praktik ibadah 4. Waktu sholat 5. Jumlah rakaat sholat yang kita lakukan dalam waktu yang 5 itu paling banyak adalah Zuhur 4, Asar 4, Isya 4. Ada 5? Tidak ada. Maka 4 ini adalah bintang, 4 ini adalah pijakan manusia untuk menggapai ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang sahabat Nabi digelar sebagai khulafaur rasyidin pun adalah 4 orang: Abu Bakar, Umar, Utsman, dan kemudian Ali. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, fa amma zahiru fa awaluha imtithal amruhu wa in zahura lahu khilafuhu wajtinabu nahiyuhu wa in kana bihi hafatuhu fa khata'u syekh ahsan min sawabil murid. Kita bahas dulu. Yang pertama adalah adab zahir kita dengan guru. Adab zahir kita dengan guru yang pertama adalah kita wajib melakukan yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan meninggalkan yang dilarang oleh Allah. Bila mana sesuatu yang ganjil terjadi kepada guru, misalkan gurunya tidak sholat berjamaah, misalkan murid nih tadi sholat berjamaah, kita tetap beradab kepada si guru ini. Kenapa demikian? Fa khata'us syekh, salahnya seorang guru yang mendidik kita, min sawabil murid, itu masih level benarnya seorang murid. Artinya kalau guru kita yang mendidik kita, yang mengajari kita salah dalam pandangan kacamata kita, kita tidak perlu mengklaim itu salah, tapi kita yang harus beradab kepada guru, Kadang-kadang kita melihat wali-walinya Allah Subhanahu wa ta'ala, bertingkahnya adalah tidak sesuai dengan apa keinginan kita, tapi kita tidak tahu batin mereka melaut sejauh mana berenang karam di lautan bahtera cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, adabnya as-sakinah wal wiqar fi julusi baina yadayhi. Adab dengan guru itu adalah tenang dan memuliakan guru di saat duduk. Kemudian yang ketiga,
al-mubadaratu ila khidmati biqadril imkani binafsi au bimalihi au biqawli, yaitu bersegera untuk membantu guru dan kemudian untuk memuliakan guru. Kemudian yang keempat, adab kita dengan guru, dawamu udhuru mujalasihi, selalu menghadirkan apa yang telah diajarkan guru kepada kita. Bila mana kita beradab kepada guru dengan empat ini, maka hati kita sambung menyambung sanad keilmuan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah minggu akan datang akan kita lanjut, yakni adab kita dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baru adab kita dengan Allah. Adab kita dengan guru berapa? Meninggal melaksanakan yang diperintah oleh Allah, menjauhi larangan Allah, sekalipun guru macam-macam salah di kacamata kita. Yang kedua, kita hendaklah duduk beserta guru itu dalam keadaan memuliakan. Yang ketiga adalah bersegera kita memuliakan guru. Yang keempat, selalu hadir untuk ingat kepada guru, mengenang jasa guru. Itu adab kita dengan guru. Untuk sementara kesimpulannya adalah orang yang jahil adalah orang yang buruk adabnya kepada Allah Ta'ala, yakni di mana dia melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah, mengabaikan yang disuruh oleh Allah Ta'ala, lalu dia berkata, mana ancaman Allah, mana hukuman Allah Ta'ala. Itu merupakan orang yang buruk adabnya beserta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga pengajian ini membawa berkah, manfaat, dan insya Allah minggu akan datang masih kita lanjutkan penjelasan hikmah yang ke-64. Kayaknya minggu datang itu subuh kayaknya, karena insya Allah bulan suci Ramadan. Semoga kita dapat duduk kembali di majelis taklim yang sangat kita cintai ini, dan juga Al-Hikam ini saya berharap khatam, tamat, ada berkahnya untuk kita, anak cucu kita jadikan anak cucu yang soleh dan solehah. Saya tidak sholat isya di sini karena saya mau ngisi acara di Pamedan, tempatnya Bu Siti, acara manakiban. Cukup sekian, semoga kita semua berada dalam rahmat Allah dengan berkat Al-Fatihah. Ya kana wa ya kana astaghfirullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ilahana jud alaina fi akhir syahri Sya'ban wa balighna Ramadan. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Ampun, maaf, minta halal, minta ridha. Akhir kata dari saya, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.